Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, sejak dikembangkannya senjata nuklir pada era tahun 40-an, banyak negara-negara maju pemilik senjata nuklir saat itu, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, terus memperbanyak jumlah hulu ledak nuklir mereka. Selain digunakan sebagai tolak ukur kekuatan militer nasional, kepemilikan senjata nuklir saat itu di era Perang Dingin tahun 1950-an dan 1960-an awal mutlak sebagai sarana untuk melindungi diri dari ancaman intervensi asing, terutama serangan dari musuh-musuh mereka. Apalagi saat itu belum diberlakukan perjanjian non-proliferasi nuklir yang membatasi dan mengatur penggunaan senjata nuklir. Siapapun di era itu diperbolehkan menggunakan dan memiliki senjata nuklir dengan bebas. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Rusia terus memproduksi hulu ledak nuklir dan kemudian menyebar hulu ledak nuklir mereka di wilayah-wilayah strategis teritori mereka. Asal Anda tahu, di era 50 dan 60-an awal, hampir seluruh hulu ledak nuklir diangkut dan dipindahkan secara konvensional dan manual. Teknologi akomodasi pengangkut hulu ledak umumnya menggunakan bomber-bomber atau pesawat pembom jarak jauh. Beda dengan perangkat nuklir saat ini yang mayoritas atau sebagian besar dirakit dalam roket atau misil jarak jauh seperti ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile atau rudal antar benua, di mana hulu ledak nuklir dapat diluncurkan dari jarak jauh tanpa harus mendatangi target secara langsung. Tapi pada era 50 dan 60-an awal, hampir seluruh hulu ledak nuklir diangkut menggunakan pesawat bomber. Bahkan tak jarang kecelakaan-kecelakaan yang dialami pesawat-pesawat bomber saat membawa dan memindahkan hulu ledak nuklir. Dan kali ini Profesor Kardus akan merangkum beberapa kecelakaan pesawat bomber pengangkut hulu ledak nuklir pada masa lalu. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius, untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Insiden atau kehilangan hulu ledak nuklir yang pertama adalah kecelakaan B-36 British Columbia pada 1950. Ya, pada tengah malam 14 Februari 1950, sebuah bomber Amerika Serikat Convair B-36 jatuh di wilayah British Columbia, Gunung Colgate, Kanada, dalam misi simulasi tempur melawan Uni Soviet. Pesawat ini membawa senjata nuklir Mark IV dengan desain mirip Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki. Bom ini mengandung inti TNT dan uranium. Untungnya hulu ledak plutonium tidak dipasang saat kejadian. Di tengah penerbangan, pesawat mengalami masalah pada mesin. Karena beresiko dalam pendaratan darurat, terpaksa bom nuklir dibuang dari ketinggian 12.000 kaki di atas Samudra Pasifik dan diketahui kemudian meledak di udara. Dan selanjutnya kecelakaan Albuquerque, New Mexico pada 11 April 1950. Diketahui sebuah bomber B-29 Amerika Serikat yang membawa 13 awak dan senjata nuklir menabrak gunung dekat pangkalan Manzano, menewaskan 13 kru. Untungnya bom nuklir tidak meledak. Meski begitu seluruh awak tewas di tempat. Dan kemudian selanjutnya kecelakaan pada 10 November 1950, bomber B-50 Amerika Serikat di wilayah Kanada mengalami masalah mesin pada ketinggian 3.200 meter dengan membawa bom nuklir Mark IV. Khawatir akan terjadi ledakan bom secara tiba-tiba, para kru pun akhirnya mengatur untuk membuang bom nuklir tersebut dan menyetirnya untuk meledak di udara. Dan bom pun dapat meledak di udara pada ketinggian 2.500 meter. Dan kemudian selanjutnya pada 10 Maret 1956, sebuah bomber B-42 Stratojet milik Amerika Serikat kehilangan kontak pada ketinggian 14.000 kaki di atas Laut Mediterania. Diketahui pesawat tersebut membawa 2 hulu ledak nuklir dan hingga kini pesawat juga hulu ledak nuklir tersebut tidak pernah ditemukan. Dan selanjutnya 2 Januari pada 1961, kecelakaan Goldsboro, bomber B-52 Amerika Serikat. Saat itu bomber B-52 mengalami kebocoran tangki bahan bakar pada sayap di dekat pangkalan angkatan udara Seymour, Johnson, Carolina Utara. Bomber tersebut diketahui membawa 2 bom hidrogen Mark 39 berdaya tinggi dengan 3 awak
Yang diketahui 2 diantaranya berhasil menyelamatkan diri dan 1 awak lain meninggal di TKP bersama dengan jatuhnya pesawat tersebut. Detonator TNT pada bom hidrogen kemudian meledak bersama pesawat bomber tersebut. Puing-puing pesawat berserakan. Meski bom hidrogen hancur, tapi ledakan nuklir tak pernah terjadi. Meski begitu, sebagian radioaktif plutonium dan tritium tercecer mengkontaminasi beberapa wilayah di tempat kejadian. Dan yang terakhir, pada 21 Januari 1968, kecelakaan di pangkalan udara Thule, Greenland yang dialami bomber B-52. Bomber B-52 Amerika Serikat membawa 4 bom hidrogen B-28F yang diawaki oleh 7 orang kru. Saat itu terjadi kebakaran kabin di dalam pesawat yang memaksa kru untuk melakukan pendaratan darurat di sekitar pangkalan udara Thule. 6 awak berhasil selamat dengan kursi pelontar, tetapi 1 awak lainnya meninggal dunia di dalam kapal yang terbakar saat pendaratan darurat. Beberapa bahan peledak dalam kapal ikut meledak, tapi untungnya 4 bom hidrogen dalam kapal tidak ikut meledak. Meski begitu, muatan bom hidrogen mengalami kebocoran dan kemudian mengkontaminasi area tersebut. Ya, dan berikut adalah beberapa kecelakaan yang dialami oleh bomber-bomber pada masa lalu. Meski terdengar mengerikan, tapi faktanya hampir semua hulu ledak nuklir tak ada yang meledak. Hal itu karena umumnya seluruh hulu ledak nuklir telah diatur proses peledakannya. Jadi meski terjadi guncangan atau benturan ekstrim, hulu ledak nuklir tak akan serta-merta akan meledak. Ya, Profesor Kardus dari bomber generasi keempat Amerika Serikat mengabarkan